Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Nur Intan Ismail SHMH. Perkenalkan, nama saya Sayyidul Amin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alur beracara di pengadilan agama. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hukum acara pengadilan agama dan dasar hukum yang mengaturnya. Yang pertama, apa itu hukum acara pengadilan agama? Hukum acara pengadilan agama adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara di pengadilan agama, mulai dari pengajuan perkara, gugatan maupun permohonan. Kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian hingga putusan hakim. Aturan ini dibuat agar proses persidangan berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, dasar hukum pengadilan agama. Hukum acara pengadilan agama memiliki beberapa dasar hukum. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia serta mengatur kewenangan, susunan, dan tata cara beracara di pengadilan agama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Itu undang-undang ini menyempurnakan berbagai ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan kewenangan pengadilan agama agar pelaksanaan peradilan menjadi efektif. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perubahan ini memperluas kewenangan pengadilan agama, salah satunya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian yang keempat adalah HIR dan RBG, yaitu keduanya merupakan hukum acara perdata peninggalan Belanda. Dan sampai saat ini, keduanya itu masih digunakan sebagai pedoman hukum acara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang peradilan agama maupun peraturan yang lebih baru. Yang kelima adalah Perma atau Peraturan Mahkamah Agung. Perma mengatur berbagai ketentuan teknis dalam proses beracara di pengadilan agama, misalnya mengenai mediasi dan administrasi perkara secara elektronik, dan aturan teknis lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan dasar hukumnya, selanjutnya kita membahas tentang alur beracara di pengadilan agama. Alur beracara di pengadilan agama mempunyai beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendaftaran perkara. Penggugat ataupun pemohon datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan atau permohonan. Setelah persyaratan lengkap dan biaya perkara dibayar atau ditetapkan, perkara akan didaftarkan secara resmi. Kemudian yang kedua adalah penetapan majelis hakim. Ketua pengadilan agama kemudian menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tahapan yang ketiga adalah pemanggilan para pihak. Pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon secara resmi agar hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah mediasi. Sebelum memasuki pokok perkara, para pihak terlebih dahulu diwajibkan mengikuti proses mediasi. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian perkara secara damai.
Jika mediasi berhasil, perkara selesai. Namun, jika tidak berhasil, persidangan akan dilanjutkan. Kemudian yang kelima adalah persidangan. Pada tahap ini, hakim memeriksa identitas para pihak, mendengarkan gugatan maupun permohonan, jawaban dari pihak lawan, serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian tahapan yang keenam adalah pembuktian. Para pihak mengajukan alat bukti seperti surat, saksi, maupun bukti lainnya. Hakim akan menilai seluruh bukti tersebut sebelum mengambil keputusan. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah putusan hakim. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membacakan putusan yang berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian tahapan yang terakhir adalah upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Setelah hakim membacakan putusan, para pihak dapat menerima atau menolak putusan tersebut. Nah, jika menerima, maka putusan akan dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika ada pihak yang tidak puas ataupun tidak terima dengan putusan hakim, maka ia dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, demikian penjelasan mengenai pengertian hukum acara pengadilan agama, dasar hukumnya, serta alur beracara di pengadilan agama. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima oleh dosen pengampu Ibu Nur Intan SHMH. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.